ayune ya, ayo rekrut temennya untuk berpikir lebih maju, ya, merubah cara pandang masyarakat kita, ya, supaya negara ini tidak dikuasai oleh sekelompok pemikir yang hari ini hanya dikuasai oleh orang-orang itu saja, ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya. Kan kita masih banyak sekali ceruk-ceruk pasar yang bisa kita kembangkan, terutama dalam pengembangan jasa, ya. Seperti kemarin juga kami sudah lihat muncul ide-ide untuk, ya, pengembangan jasa yang lain yang mungkin tidak terpikir, seperti konsultan pajak, ya, Samyo. Konsultan pajak itu di seluruh daerah pengusaha membutuhkan itu. Nah, pada skala ini kita tidak boleh berpikir juga bahwa konsultan pajak itu hanya di Jogja yang Pak Samio berpikir memasarkan produknya yang bisa dikerjakan, gitu ya. Tetapi harus lebih kepada naik ke langit tadi, Pak. Kita harus melihat bahwa Indonesia itu luas, gitu ya. Papua, kalau kita naik pesawat kan kita bisa melihat betapa kecilnya bumi, gitu ya. Jadi kita mau ke Makassar itu paling hanya waktu sekitar 2 jam, gitu ya. Dan kita naik pada ketinggian yang sangat tinggi, semakin tinggi bumi itu semakin kecil, gitu. Jadi kita bisa melayani dan melihat, oh, bahwa konsultan pajak itu Makassar juga butuh nih. Oh, di Papua juga butuh. Oh, Surabaya juga butuh. Jadi sudah harus bisa merangkum. Jadi dalam proses hakikat Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, kita berangkat daripada cinta kasih, gitu ya. Bagaimana cinta kasih kita itu kita niatkan untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Jadi bagaimana putaran ekonomi itu dipermudah dengan sistem yang dibangun oleh SP Plus. Ya, kemudian di tengah-tengahnya itu di pertengahan Asmaul Husna itu ada proses yang namanya Al-Jami'ul Ghaniul Mughni. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ketika kita sudah memulai satu bisnis dengan tekad dan disiplin yang tinggi, bahwa tujuan daripada bisnis itu adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, ya kan? Kalau kita bicara LKM itu adalah koordinator sisi kiri, gitu kan? Itu. Jadi fokus menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Di tengah-tengah itu ada proses yang namanya Al-Jami'ul Ghaniul Mughni. Kita Al-Jami itu mengumpulkan apa? Agen. Mengumpulkan, kalau dalam tahap awal ya informasi yang terus kita kembangkan, apa peluang-peluang itu. Mengumpulkan potensi, kemudian potensi jadi peluang, kemudian kita berkolaborasi dengan keagenan. Jadi sudah mulai dari sekarang. Memang butuh satu yang namanya disebut dengan konsistensi atau ketekunan. Ya, itu dilandasi dengan yang terakhir Asmaullah itu, yaitu dengan
asobru atau sabar. Jadi sabar itu ya tidak letih, tidak lesu, kemudian pantang menyerah. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan, gitu kan? Sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menerima takdir Tuhan. Jadi konsep itu kita tarik ya, bahwa konsep yang kita bangun ini adalah satu perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak menempatkan yudabirul amru minas sama ilal ardi itu sebagai suatu perintah, itu akan hanya menjadi pemaknaan cerita ataupun dongeng, bahwa seakan-akan Allah itulah yang menggerakkan segala urusan hidup manusia itu. Padahal kan itu ayat bukan untuk menceritakan Allah gitu. Jadi ayat itu memang untuk manusia. Jadi diturunkan oleh Allah, diturunkan ke Pak Hidayat, kepada Pak Wakidi, kepada Pak Khair, kepada Pak Wi, kepada semuanya ini. Kita ini adalah para mujahid. Mudabir. Mudabir itu apa sih? Mudabir itu apa? Yudabiru. Jadi mereka yudabiru itu dari kata, itu kan proses kata kerja, mengatur gitu ya. Kalau mudabir jadi orang yang mengatur. Kalau diawali dengan huruf mim itu kan subjeknya atau pelakunya. Jadi yang mengatur. Kalau dalam penyusunan tim dulu itu ya, ada mudabir, ada rokib, ada sikoya. Jadi kalau dalam pengembangan divisi hari ini, ketua divisi itu apa? Ketua divisi itu ya mudabir. Dia orang langit yang mengatur pada putaran permasalahan tentang hub, tentang passion. Jadi dia harus memiliki yang namanya rokib. Rokib itu apa? Tim kan? Rokib itu tim, artinya tidak boleh bekerja sendiri. Jadi harus rekrutmen kalau tidak punya tim. Ya. Harus rekrutmen. Ada yang diposisikan sebagai rokib. Rokib itu sekretaris. Sekretaris itu adalah berbicara tentang pikiran. Tapi kalau mudabir itu bicara tentang kehendak, kemauan, Pak. Dia yang ngatur. Jadi seorang ketua divisi harus memposisikan bukan pada skala pemikir, tapi skala kehendak. Oh, saya inginnya food itu punya agen catering di seluruh Indonesia. Harus menguasai catering Makassar, SP Food yang harus megang. Catering Jogja, SP Food yang harus megang. Jadi dikembangkan terus. Ada catering Makassar.com, ada catering Surabaya.com, ada catering Jakarta.com. Agennya ada banyak sekali. Jamaah kita aja banyak kok yang berusaha catering. Bisa ngada itu sering kita kasih job untuk area Jakarta. Jadi harus SP Food harus di backlink dengan sub domain yang terkait dengan food. Jadi nanti akan terlihat itu, Pak, kekayaan ataupun aset digital dari masing-masing divisi itu. Dan kekayaan digital itu akan menciptakan al-jami, al-goni, al-mukni. Jadi kita mengumpulkan domain-domain itu, kita mengumpulkan agen-agennya itu, akhirnya kita akan betul-betul jadi kaya gitu ya. Gitu. Dan akhirnya kita bisa terus mengkayakan gitu. Nah, CSO itu apa? Gitu ya. CSO itu adalah, kalau dalam sebuah tim itu seperti roket. Roket itu
maaf, si koyahnya gitu ya. Kalau Rokib itu seperti sekretarisnya atau optimatornya, dia pemikirnya. Bagaimana sebuah postingan itu bisa top one, itu harus terbentuk seperti itu ke depan SB Plus itu secara teamwork. Jadi memang harus disempurnakan. Cara nyempurnain gimana? Ya kan kita hari ini sedang membangun kerangka. Jadi kalau membangun kesempurnaan sebuah batang tubuh gitu ya, itu kita sedang rangka-rangkanya itu sedang kita susun gitu. Terus kita balut dengan daging gitu ya. Yaitu tim-tim itu. Terus nanti CSO-nya dikuatkan. Jadi ada satu konsep tadi, Yudabrul Amul sama Ilal Ardi, ada roketnya, ada sikoyahnya. Kemudian digerakkan oleh mudabirnya. Jadi harus tersusun seperti itu. Ketua, pengawas terus melihat hari demi hari perkembangan dari masing-masing divisi. Yang sudah datang itu harus bisa diposisikan. Jadi pusat pendidikan. Yahudi itu bisa maju, bisa berkembang karena dia terus mendidik. Bukan saja temboknya, bahkan konsumennya itu kan dididik. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan itu bagian dari pendidikan. Kita ini kan dididik juga oleh Google. Ya. Kita dididik oleh mereka secara tidak langsung. Nah, kalau pengusaha, apa yang dididik? Yang dididik adalah juga kita memahamkan kepada sumber daya yang dimiliki. Kita semua ini adalah semuanya pengusaha. Kenapa disebut pengusaha ya? Kumpulan daripada usahawan-usahawan yang saling bekerja sama. Kenapa? Kenapa sih kita harus bekerja sama? Ya, tidak mungkin kita bisa menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tanpa adanya kerjasama. Sendiri, oh no, tidak bisa. Bapak Ibu kalau sendiri mungkin sudah websitenya itu sudah jadi sampah. Domain rating 0. Domain ratingnya nanti 0, domain authority-nya 0, hosting sulit, informasi juga tidak akan bertambah. Ada perubahan tidak pernah akan tahu. Gitu. Kita saja kalau nggak update terus nih, sudah postingan kita angkanya doang yang kelihatan gede, ya Pak Hidayat. 114.000 postingannya, yang diindeks hanya 3 URL. Sedih kan gitu. Kenapa demikian? Itu kalau seandainya Bapak Ibu tidak bersama-sama, ya sampai Bapak Ibu jungkir balik jambulnya wanen itu, nanti tetap tidak bisa menghasilkan yang namanya kemakmuran. Maka Yahudi orientasi mengapa mengartikan hidup itu tidak susah. Ya, jangan seperti Islam yang selalu sarungan itu. Kalau sarungan itu makanya saya benci banget sama sarung itu ya. Kenapa? Mengartikan Islam itu yang kau nang akhirat, dunia rasa pikir gitu. Akhirnya apa? Islam menjadi manusia-manusia yang tertinggal, bodoh dan miskin. Yang dibaca kitab kuning terus gitu ya. Tidak mau belajar IT, tidak pernah mau belajar terhadap alam. Alam sudah berkembang. Maka konsep kita ini ya kembali ke alam. Apa yang terjadi di alam semesta ini? Ya. Karena alam itu digerakkan satu kehendak yang kuat. Kehendak yang kuat, tekad tadi. Jadi, karena orang-orang yang memiliki tekad yang tinggi, disiplin yang tinggi, semangat yang tinggi di dalam membangun upaya, di dalam membangun usaha. Bisnis itu kan bahasa. Artinya ada orang-orang yang punya tekad dan disiplin tinggi untuk selalu berusaha, berupaya untuk bisa menemukan pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan
kemudahan-kemudahan. Ya. Kalau sudah kita nanti mengikuti mentality yang seperti itu, konsisten gitu ya, kemudian kita ini mampu menciptakan kemakmuran. Tadinya yang semuanya itu memusuhin kita, ya. Dulu kita lagi susah, mau pulang aja nggak boleh, jangan pulang gitu. Nyusahin keluarga gitu. Kadang kita diusir-usir ya kan, katanya bikin susah terus gitu ya kan. Itu sudah seperti itu sejarahnya. Yahudi itu diusir Jerman, ya. Di Inggris diusir sama orang Inggris, ya. Di Arab diusir sama orang Arab. Di Palestina diusir. Kenapa? Karena Yahudi itu kan menguatkan pada sisi ilmu dulu, menguatkan pada sisi tekad dulu. Dia belum punya aset secara real, tapi kekayaannya pada aset kejiwaan dan pemikiran, roh dan pikirnya dulu. Iya loh, saya dulu ke kampung Banyu Kendil aja sama adik saya itu, jangan pulang dulu. Kenapa ya nggak boleh pulang saya? Oh, saya masih miskin berarti. Ya nanti nyusahin orang kampung gitu. Ya kan? Dimusuh-musuhin, Pak. Coba pada waktunya nanti kalau Bapak Ibu terus memperkaya jiwa ini, pikiran ini, sudah otomatis ilmu Bapak Ibu makin banyak, semangat, tekad, terus berupaya, berjuang, berpikir terus bersama orang-orang yang juga berpikir, yang juga berusaha, yang juga sama-sama berjuang. Westo, nanti pada akhirnya paradigma umum itu akan diikuti oleh paradigma khusus. Kita hari ini masih pada ranah privat, masih ranah pribadi. Jadi kalau kita masih pada ranah pribadi kayak gini, ya memang kita baru bisa bicara antar pribadi antar kita kan. Kalau kita ngomong ke umum diterima nggak? Tidak. Pasti disalahkan, pasti dicemooh, pasti dikata-katain, betul nggak? Ya, Maka jangan coba-coba kalau kita masih berada pada ranah privat seperti ini, ya udah bicara antar kita aja, jangan dipublish, kacau. Ya, kalau di Facebook atau di YouTube kan ada kan, kita boleh mau posting itu pada posisi mana dulu nih kita? Privat, pribadi, atau umum, publik, gitu. Jadi kita harus bisa melihat. Jadi kalau kita hari ini, pada posisi kita hari ini sudah ingin cepat-cepat ke ranah publik, diserang nggak? Serang dari sana sini, hajar, dihajar habis kita. Seperti Yahudi diusir, bahkan kalau perlu pengen dibunuh gitu. Ya, ya betul. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yahudi hari ini memimpin dunia. Berkat dengan tekad, berkat dengan pemikiran yang betul-betul terus diasah. Siapa yang tidak mengikuti Google hari ini? Saya mau tanya, siapa yang nggak mengikuti Google? Pak Samio. Siapa yang nggak pakai Facebook? Pak Mulyadi. Sudah ya, sudah. Oh, sudah. Sudah. Ya, Nggak itu. umum berarti. Udah paradigma umum, aku udah jadul. Giliran ada informasi apa-apa udah. Jadi kita bersyukur, ya kita bersyukur aja. Kita pada ranah Al-Jami'ul Gonyul. Mugeni. Nih, kita terus di sini setiap akhir bulan kita ada ini ya sama-sama karena kita ingin menyamakan persepsi ya. Biarkan hari ini kita tidak dianggap oleh apapun oleh dunia, tapi kalau kita terus belajar, kita terus al-jami mengumpulkan ilmu, kita terus mencari sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang-orang yang sudah maju, kemudian kita bisa mengembangkan tadi seperti yang kami sampaikan, jangan jalan di tempat. Kami yakin nanti Bapak Ibu bisa ke sana. Ya,
ya, ditekunin dari yang sudah ada kita miliki, dioptimasi betul-betul, disyukuri, terus nanti dikembangkan pada penguasaan domain. Saya pikir ini sudah kami ingatkan dari waktu ke waktu, ya, dari setiap kesempatan. Ya. Mari kita berpikir secara hidup bersama. Ya. Kalau kita berpikirnya pada ranah pribadi, nanti kita akan kalah. Sudah pasti, Pak. Karena semua orang sekarang sudah berpikir membangun tim. Ya. Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian Shopee. Dia sudah terus juga membangun tim untuk rekrutmen. Kalau SW Flash susah diajak bekerja sama. Ya, siap-siap jadi penonton gitu aja. Ya. Kita harus terus membangun. Ya, kita jangan hanya jadi penonton gitu. Kita harus mendidik itu, seperti Yahudi juga mendidik semuanya. Rekrutmen pasti gitu ya. Maka tarik semua orang ke SW Flash. Mahasiswa kah, anak muda kah, teman-teman yang di mahasiswa, ayo bangun teamwork, sadarkan bahwa kehidupan ke depan dimenangkan oleh orang-orang yang bisa membangun jaringan kerja sama, ya. Jadi yang kita butuhkan hari ini adalah para mudafir, kemudian melangkah pada para rokib, pemikir yang bekerja pada ranah piye caranya bisa optimum. Kita belajar SEO, ya kan, kita belajar beluk tentang dunia IT, baru setelah itu kita membangun CSO. Jadi itu yang terus kita kembangkan. Karena ya, apa itu SW Flash? Itu ada profesional public service. Ya. Jadi ini yang harus kita betul-betul sama-sama jaga, ya, sehingga kita bisa melalui hari-hari kita nanti ke depan lebih baik lagi. Jadi pembelajaran setiap Sabtu kami berharap ya kita berpikir tentang SW Flash. Ya. Nah, kemudian ilmu yang didapat itu dikembangkan di SW Flash dengan cara bekerja sama dengan piket. Jadi teman-teman yang belum memiliki jadwal piket, coba diajak untuk belajar piket. Karena sahabat yang lain, adik-adik kita yang belum piket, coba diarahkan. Ada Mbak Sekar, ada Mbak Ningrum, ada Pak Samio, ada Pak Mulyadi, ya, ada Mbak Nurul. Piket, ada piket, harus adu masa daftar piket supaya ada 2 hari untuk SW Flash, ya. Nanti ilmunya dikembangkan untuk web pribadi. Jadi di SW Flash kita sebagai pekerja Allah, ya. Jadi kita memang mengabdi gitu untuk bisa mengambil ilmu. Nanti di luar SW Flash kita adalah para bos-bos, ya. Jadi Bapak Ibu harus punya CSO, harus punya